Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk membacakan ulasan mengenai kitab Qurratul Uyun sebagai karya agung yang disusun oleh Syekh Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun yang disyarah oleh Syekh Tahami. Kitab ini merupakan salah satu rujukan penting dalam literatur Islam yang memberikan panduan komprehensif tentang etika dan tata cara hubungan suami istri sesuai ajaran Islam. Qurratul Uyun membahas berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari pemilihan waktu terbaik untuk bersenggama, etika kebersihan, hingga posisi yang dianjurkan. Tidak hanya itu, kitab ini juga menjelaskan tentang pentingnya foreplay, doa-doa yang harus dibaca, serta cara menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, Syekh Tahami memberikan penjelasan yang mendalam dan menggugah, sehingga kitab ini menjadi salah satu rujukan utama bagi mereka yang ingin memahami bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin sekalian, mari kita simak beberapa ulasan mengenai kitab Qurratul Uyun yang insya Allah akan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang adab dan etika dalam hubungan suami istri menurut Islam. Semoga ulasan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan mengenai kitab Qurratul Uyun. Pertama, waktu terbaik untuk seorang suami istri berbulan madu atau bersenggama adalah setelah Isya. Boleh juga dilakukan setelah maghrib sebelum Isya. Hendaknya suami melarang siapapun berhenti atau duduk di dekat pintu kamarnya agar tidak ada yang mengganggu saat bersenggama. Doa yang dibaca oleh suami istri setelah sepakat akan bersenggama adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kedua, etika yang harus dipenuhi oleh seorang suami istri adalah kebersihan badan dan hatinya sebelum bersenggama. Hendaknya keduanya sudah bertaubat dari dosa-dosanya selama ini. Setelah suci batinnya, suami istri juga dalam keadaan suci lahiriahnya, baik itu dengan mandi dan wudhu terlebih dahulu. Keadaan suci lahir batin ini mencerminkan terpenuhnya agama dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana dimaksudkan dalam hadis Nabi, barang siapa telah menikah, maka ia sejatinya telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaknya bertakwa kepada Allah dalam setengah yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Saat bersuci inilah hendaknya si suami membasuh kedua tangan dan kakinya dan istrinya dalam satu wadah atau ember air. Lalu suami membaca Asmaul Husna dan sholawat Nabi. Kemudian air bekas basuhan ini disiramkan ke setiap sudut rumah. Hal ini dapat menjadi wasilah hilangnya keburukan dan waswas syaitan. Ketiga, memulai dengan kesunnahan seperti memakai parfum, mendahulukan kaki kanan saat memasuki kamar, lalu mengucap Bismillahi wassalamu ala rasulihis salamu alaikum. Selanjutnya, mengerjakan sholat 2 rakaat atau lebih banyak, lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, bertasbih dan berdoa kepada Allah. Setelah itu, hendaknya si suami menghadap istri, lalu meletakkan tangan di atas ubun-ubun istrinya sambil berdoa. Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu dan kebaikan tabiat yang telah engkau tetapkan kepadanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan istri dan keburukan tabiat yang telah engkau tetapkan baginya. Lalu membaca surat-surat Al-Quran seperti Al-Waqi'ah, An-Nasr, Al-Insyirah atau ayat kursi.
Doa-doa ini lebih baik dibaca setiap hari, bukan saat hendak bersenggama saja. Keempat, hendaknya didahului dengan foreplay plus zikrullah, yakni sewaktu mulai senggama membelai badan istri sambil berzikir, membelai leher istri dan memeluknya, lalu membaca ya Raqib 7 kali, dipungkasi dengan fallahu khairun hafidhun fahuwa arhamur rahimin. Bacaan ini merupakan peringatan untuk menjaga diri. Kelima, hendaknya si suami percaya diri dan tidak grogi, lalu merangkai kata-kata rayuan yang indah agar si istri tidak resah dan takut diajak bersenggama. Buatlah hati si istri berbunga-bunga agar dirinya ceria dan riang gembira. Sebab malam pertama merupakan peristiwa baru dan pastinya diselingi pertanyaan, apakah senggama sakit atau nikmat? Di samping itu, suami hendaknya menyuapi istrinya 3 kali suapan, dan hendaknya si suami menjauhi makanan yang dapat melemahkan syahwatnya, seperti makanan yang asam, bawang, mentimun, kedelai, dan lainnya. Keenam, ikhwal posisi bersenggama. Menurut para ulama, posisi paling baik adalah si suami di atas dan istri di bawah. Lalu pinggul istri diganjal dengan bantal. Lalu suami bisa bercocok tanam pada vaginanya dengan tempo sesuka hatinya. Sebelum memasukkan zakar ke dalam vagina, hendaknya suami membaca basmalah. Boleh juga si suami mendatangi istri dari arah belakang. Zakar tetap dimasukkan pada vagina dari arah belakang. Haram hukumnya memasukkan zakar pada dubur, apapun alasannya. Dan hendaknya si suami membuat si istri mencapai klimaks atau orgasme dalam setiap persenggamaan. Hendaknya suami mampu bersenggama hingga 3 atau 4 kali orgasme agar istrinya benar-benar terpuaskan. Ketujuh, ketika hendak mengulangi senggama setelah ejakulasi pertama, hendaknya menunggu beberapa saat agar zakar benar-benar sudah lemas, lalu membasuhnya dengan air yang sedang, bukan air dingin, agar terasa segar kembali. Bisa juga si suami wudhu atau mandi terlebih dahulu, lalu mengulanginya senggamanya berkali-kali. Sedangkan si istri tidak dianjurkan membasuh vaginanya karena bisa melonggarkan dan menurunkan gairah seksnya. Cukup dilap saja dengan kain bersih. Begitulah sebagian adab bersenggama yang dipaparkan oleh Syekh Tahmi. Selain itu, masih banyak pembahasan lainnya. Hubungan suami istri memiliki sisi-sisi yang menarik disimak dan perlu belajar panjang sebelum benar-benar mampu memasukinya. Apabila seorang calon suami belum belajar kitab, rasa-rasanya ia tak akan menemukan indahnya teknik-teknik bercinta sekaligus menangkap hikmah dan rahasia di balik kenikmatan berumah tangga yang sudah dipelajari panjang lebar dalam kehidupan kaum muslimin sepanjang sejarah. Syekh Tahmi memaparkan dengan sangat baik dan menggugah bagaimana suami istri bisa menikmati keharmonisan rumah tangga. Akhirnya, kitab ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para santri untuk memahami bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih lengkap dapat teman-teman tunggu redaksi selanjutnya tentang terjemahan atau ringkasan dari kitab Qurratul Uyun atau kitab-kitab lain yang membahas tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Terima kasih.